Halo guys, kali ini gue akan menceritakan alur cerita dari film After Ever Happy. Film ini tuh rilis tahun 2022, baru banget. Melanjutkan dari 3 series sebelumnya, yaitu After We Collided, dan After We Fell. Kebetulan semua series ini sudah gue review sebelumnya. Karena ceritanya tuh masih saling terkait, jadi gue sangat menyarankan buat kalian untuk nonton dulu ya semua ceritanya. Linknya udah gue taruh di deskripsi. After Ever Happy masih menceritakan kisah perjalanan cinta antara Hardin dan Tessa yang sangat berliku. Selalu aja ada cobaan dan rintangan yang menghampiri mereka. Nah, cobaan apa lagi yang akan menghampiri mereka kali ini? Daripada kalian penasaran, langsung aja yuk kita nonton filmnya bareng-bareng. Melanjutkan dari film sebelumnya di mana Hardin akhirnya mengetahui bahwa ayah biologisnya atau ayah kandungnya adalah Vance, yaitu bosnya Tessa. Yang dimana Hardin mengetahui fakta ini dengan melihat saat ibunya sedang bermesraan di dapur. Tentu hal ini sangat mengagetkan bagi Hardin. Tentu hal ini adalah hal yang salah, menutup rapat-rapat fakta bahwa Hardin adalah anak biologisnya Vance. Baik ibunya Hardin dan Vance mencoba menyadarkan Hardin, walaupun Hardin masih tidak menerimanya. Vance mencoba menjelaskan apa yang terjadi di masa lalu. Vance dan ibunya Hardin masih sangat muda dan labil. Saat itu ibunya Hardin sudah menikah dengan ayahnya Hardin. Namun kesibukan ayahnya Hardin di kampus membuat ibunya Hardin kesepian. Dan disitulah Vance hadir untuk mengisi ruang kosong yang ditinggalkan ayahnya Hardin. Singkat cerita, mereka terlibat hubungan asmara dan jatuh cinta. Lalu lahirlah Hardin. Mendengar cerita Vance semakin membuat Hardin jadi marah. Bagaimana bisa Vance dan ibunya menutup rapat-rapat dan membiarkan Hardin hidup sendirian tanpa pernah memberitahu bahwa Hardin itu anaknya. Kita pun dibawa flashback di mana ayahnya Hardin sebenarnya tahu bahwa Hardin bukanlah anak kandungnya. Oleh karena itu ayahnya Hardin berubah dan menjadi keras padanya. Hal ini juga lah salah satu alasan mengapa Hardin menjadi kecanduan alkohol. Saat kembali ke rumah ibunya, Hardin merasa muak dengan semua kebohongan yang sudah ibunya dan Vance lakukan. Sehingga Hardin yang udah kehilangan akal sehat memilih untuk membakar habis rumah masa kecilnya ini. Walaupun udah ditahan oleh Tessa, tapi Hardin tetaplah Hardin. Ia pun membakar rumahnya dan tiba-tiba datanglah Vance yang menyadarkan anaknya. Terjadi pertengkaran yang Hardin kembali menyalahkan Vance yang tidak pernah hadir di saat Hardin membutuhkan sosok seorang ayah. Yang pada akhirnya Vance mendorong Hardin keluar, sehingga Vance yang harus berhadapan dengan kepolisian Inggris. Singkat cerita, Hardin dan Vance pun pergi ke pinggir kota menenangkan pikiran. Tessa pun memberitahu bahwa Vance mengorbankan dirinya dan mengaku bahwa dialah yang membakar rumah itu. Walaupun begitu, Hardin tetap aja nih masih membenci Vance. Mobilnya bagus banget ya ngomong-ngomong. Di sini Hardin minta maaf pada Tessa karena Tessa selalu terlibat berbagai masalah yang Hardin buat. Hardin tuh ingin menyendiri untuk beberapa waktu. Tapi yang terjadi, Tessa justru naik ke pangkuan Hardin dan mereka pun bermain kuda-kudaan di dalam mobil ini guys. Apa-apa airnya di apa-apa. Ada ikannya kecil-kecil pada maba. Disemprot-semprot airnya disemprot-semprot. Setelah selesai bermain, mereka pun kembali ke hotel untuk menemui Vance. Namun yang terjadi, Hardin justru pergi begitu aja, meninggalkan Tessa. Hardin pergi ke teman lamanya. Ia menghabiskan waktu dengan berpesta dan mabuk. Dan yang dilakukan Tessa, menjemput pacarnya. Dengan pakaian yang sangat seksi, Tessa datang ke alamat yang diberikan oleh teman Hardin. Namun saat sampai di sana, Tessa justru melihat Hardin sedang bermesraan dengan wanita lain. Dalam keadaan mabuk, ya udah tentu aja Tessa langsung melabrak Hardin. Udah dibela-belain, tapi Hardin justru mementingkan dirinya sendiri. Tentu aja pesta yang meriah ini pun sudah berubah bagi Hardin. Sedangkan Tessa kembali pulang ke Amerika dan kembali menjalani hidupnya. Namun saat Tessa sampai di apartemen, yang terjadi dia menemukan ayahnya sudah tergeletak tak bernyawa. Tessa yang panik menelpon London yang membantunya untuk menelpon ambulan. London sebenarnya udah berkali-kali nelpon Hardin, tapi sama Hardin tidak sekalipun diangkat. Namun karena terus-terusan diteror, akhirnya Hardin pun mengangkat telepon itu. Betapa terkejutnya saat ia mendengar ayahnya Tessa telah meninggal. Tessa yang lagi berduka pun saat ini pulang ke rumah ibunya dan masih sangat terpukul akan kematian ayahnya. Apalagi Hardin satu-satunya orang yang diharapkan untuk menjadi rumah baginya justru hilang entah kemana. Singkat cerita, keesokan harinya Hardin ini langsung terbang nih dari Inggris ke Amerika untuk menemui Tessa. Tessa yang masih dalam keadaan terpukul justru menghindari Hardin. Namun Hardin tahu di mana Tessa berada. Tessa selalu menghabiskan waktu di rumah kaca saat dirinya merasa tertekan.
Ibunya Tessa pun akhirnya menjelaskan mengapa dirinya ini nggak begitu menyukai Hardin. Sifat dan karakter Hardin ini mirip banget kayak ayahnya Tessa. Apalagi ibunya Tessa ini pernah dikecewain sehingga membuat dia ini nggak mau Tessa berhubungan dengan laki-laki yang memiliki sifat seperti ayahnya. Tapi di sini Hardin berusaha menenangkan ibunya Tessa dan meyakinkan bahwa dirinya ini berbeda. Dia tidak akan meninggalkan Tessa dan Tessa akan selalu aman bersama dirinya. Apa iya? Singkat cerita, Hardin pun minta maaf pada Tessa atas apa yang terjadi di Inggris. Tessa menganggap bahwa kisah cinta mereka bagaikan novel yang akan berakhir bahagia. Namun ya ini bukanlah sebuah novel, ini adalah kenyataan di mana Tessa harus menjalani hidupnya dan memilih. Tessa ini udah mulai lelah dengan sifat Hardin yang sangat toksik. Hari ini adalah hari pemakaman ayahnya Tessa. Walaupun ayah Tessa hampir tidak pernah ada untuknya, namun Tessa ini selalu bersyukur bahwa ia bertemu lagi dengan ayahnya di saat-saat terakhirnya. Begitu juga saat bersama Hardin, Tessa ini bingung antara marah atau bersyukur bahwa sifat ayahnya yang selalu kesana kemari, namun pada akhirnya Tessa memiliki kenangan manis bersama ayahnya. Di sini Hardin mencoba merayu Tessa untuk kembali berbaikan lagi, namun Tessa lebih memilih menghindar. Sekali lagi Hardin mencoba merayu Tessa, namun yang terjadi Tessa justru minta Hardin untuk menjauh darinya. Hari-hari berlalu, Tessa mencoba kembali menjalani hidupnya. Ia pun mengambil keputusan besar bahwa ia akan pindah ke New York tanpa Hardin. Di sisi lain, ayahnya Hardin baru tahu kalau Hardin anaknya Vance. Selama ini dia hanya menduga-duga aja karena mukanya Hardin kok beda. Tidak seperti mukanya, dan justru lebih mirip sama mukanya Vance. Akhirnya rasa penasarannya pun terjawab bahwa ya iya emang Hardin adalah anak biologisnya Vance sama istrinya. Di sini sih memang Hardin lebih hormat kepada ayahnya ya, walaupun dia bukan anak kandung. Karena ayahnya ini selalu ada dan mensupport apapun yang Hardin lakukan. Gue sih gak kebayang ya gimana rasanya ya jadi ayahnya Hardin. Pasti sakit banget. Hal yang sama juga terjadi pada Tessa yang menjalani sebuah tes kesehatan yang dimana dokter menyatakan bahwa ada sebuah penyakit pada dirinya Tessa yang membuat dia ini akan sangat susah punya anak. Bahkan dokter pun menyarankan Tessa untuk adopsi saja jika ia ingin punya anak. Tentunya ini adalah pukulan telak bagi Tessa yang seorang perempuan. Dimana bagi seorang perempuan mengandung dan melahirkan anak adalah sebuah berkah dari Tuhan yang mana tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Hardin yang tahu Tessa sedang tidak baik-baik aja pun segera meluncur untuk menemaninya. Dan akhirnya Tessa pun menceritakan pada Hardin bahwa dia ini gak bisa hamil. Hardin pun kaget tidak menyangka kalau hal ini akan terjadi pada Tessa. Hardin pun mencoba menenangkan Tessa bahwa dirinya ini tidak masalah sama sekali. Punya anak atau tidak, yang penting kita bersama-sama. Singkat cerita mereka diundang oleh London untuk makan bersama. Nah di sini London udah punya pacar namanya Nora. Jadi London berencana akan pindah ke New York yang mana hal ini bersamaan dengan Tessa. Tapi Hardin ini nggak tahu. Makanya di malam ini Tessa dengan berat hati menceritakan pada Hardin bahwa sepertinya mereka harus benar-benar berpisah. Dan yang terjadi, Hardin tentu tidak bisa menerima. Tessa adalah segalanya bagi Hardin. Semangat bahkan tujuan hidup. Tessa yang selalu ada di saat titik terendah dalam hidupnya, kini memutuskan untuk memberikan jarak pada hubungan mereka. Hari-hari pun berlalu, Tessa sudah pindah ke New York bersama dengan London. Begitu juga dengan Hardin yang menjalani harinya tanpa Tessa. Kini ia pun sudah lulus dan menjadi sarjana. Hardin pun mulai membuka diri dengan bergabung dengan komunitas sosial dan menjauhi alkohol. Yang membagongkan, di New York Tessa bersama Robert, mas-mas ganteng yang ada di film sebelumnya. Yang mana hal ini tuh diupload di sosial medianya Tessa yang membuat Hardin nih harus sadar diri. 5 bulan berlalu, Tessa bekerja di sebuah restoran bersama Nora, pacarnya London. Dan tiba-tiba, Hardin datang ke New York. Bahkan Hardin dan London pun makan malam di restoran ini. Canggung dan deg-degan, 5 bulan gak bertemu gitu ya. Tentu aja pasti ada yang berubah. Apalagi Tessa mengganti gaya rambutnya. Di sini terlihat bahwa Tessa sudah bisa menerima keadaan. Tessa pun selalu memberikan makan malam untuk seorang gelandangan. Ia melakukan ini untuk mengenang ayahnya dulu. Malam ini Hardin menginap di apartemennya Tessa. Dan yang terjadi, Hardin kembali mengalami mimpi buruk. Tessa pun selalu menjadi Tessa, seseorang yang selalu ada di saat Hardin membutuhkannya. Hari berikutnya, Hardin menemani Tessa saat sedang bekerja. Di sini Hardin pun cerita bahwa selama 5 bulan ini dia sudah sedikit demi sedikit menata hidupnya. Seperti mulai datang ke gym dan mulai mengurangi ketergantungan pada alkohol. Dan tiba-tiba, singkat cerita pagi pun tiba.
London terbangun di pagi ini dengan senyum yang sangat sumringah. Tessa pun kebingungan. Lalu muncullah Nora tanpa celana yang membuat Tessa pun mengerti. Hardin pun bangga pada saudaranya ini dan langsung bertepuk tangan. Begitu juga dengan London yang langsung memberikan testimoni bagaimana rasanya. Sepertinya apa yang terjadi pada London ini menginspirasi mereka berdua. Di malam harinya saat Tessa baru pulang kerja, Hardin tumben-tumbennya memijit kakinya Tessa yang sangat lelah setelah seharian kerja. Pijetan demi pijetan ini tuh berlangsung dengan pijetan di bagian punggung, perlahan-lahan permainan pun semakin intens. Lalu terjadilah perhelatan hebat, bombastis dan menggelegar yang belum pernah terjadi selama 5 bulan mereka terpisah. Apa-apa airnya di apa-apa. Ada ikannya kecil-kecil pada maba. Disemprot-semprot airnya disemprot-semprot. Kena mukaku aku jadi mandi lagi. Dingin. Di pagi harinya mereka berdua pun terbangun dengan senyum sumringah di wajah mereka. Seakan-akan ada beban yang dikeluarkan tadi malam nih, sehingga membuat Hardin tuh terlihat lebih rileks gitu ya. Pagi ini Hardin pergi mengerjakan sesuatu. Dan di saat sedang bersih-bersih apartemen, Tessa nggak sengaja nih menemukan buku di tasnya Hardin. Buku ini adalah novel karangannya Hardin. Novel berjudul After yang membuat Tessa penasaran. Ia pun mulai membaca halaman demi halaman yang ada di novel ini. Yang dimana novel ini tuh menceritakan Tessa. Setiap detil apa yang terjadi pada hidupnya. Hardin pun datang. Tessa pun langsung melabrak Hardin dengan apa yang ia tulis. Dan ternyata Hardin mulai menulis novel dari pertama mereka bertemu. Memang pada awalnya Hardin gak bermaksud menerbitkan buku ini. Ya buku ini hanyalah kumpulan diary-nya Hardin yang dia tulis. Tapi saat Hardin mulai melakukan terapi, mulai bersosialisasi, ia bertemu dengan seorang penerbit buku yang tertarik dengan cerita dari diary-nya Hardin. Ia tahu bahwa hal ini tuh pasti tidak disukai Tessa. Tapi Hardin merasa bahwa ini adalah cerita tentang dirinya dan Tessa. Bagaimana proses perjuangan seorang remaja melewati masa-masa krisis identitas, trauma, dan pencarian jati diri, dan tentunya hubungan asmara. Dan karena hal inilah Hardin datang ke New York. Hardin datang ke New York untuk bertemu dengan penerbit novel dan bukan untuk bertemu Tessa. Dan yang terjadi, tentu aja Tessa sakit hati. Hardin melakukan ini tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Tapi Hardin sudah terlanjur bekerja sama dengan penerbit. Tidak ada kata mundur baginya untuk melanjutkan menerbitkan novel karangannya. Singkat cerita, Hardin terbang ke Inggris untuk menemui ibunya. Di sini Hardin memberikan novel yang udah selesai. Hardin sudah bisa berdamai dengan ibunya. Sangat terlihat bahwa Hardin yang sekarang sudah lebih dewasa dan lebih menggunakan logika daripada emosi. Di sisi lain, Tessa nggak sengaja nih melihat Hardin yang akan tampil di sebuah toko buku untuk launching novelnya. Hal ini membuat Tessa berhenti sejenak. Singkat cerita, Tessa pun kembali dekat dengan Robert. Di sini terlihat hubungan mereka ini terlihat lebih sehat ya dibanding Tessa bersama Hardin. Dan di malam harinya Tessa pun datang di acara peluncuran novelnya Hardin. Hardin menceritakan apa yang terjadi di dalam novelnya. Dan tiba-tiba ternyata Hardin sudah menggandeng seorang wanita. Hal ini benar-benar menghancurkan hatinya Tessa dan film pun bersambung. Itulah dia alur cerita dari film After Ever Happy yang rilis di tahun 2022 ini. Secara garis besar, film ini Hardin dan Tessa berusaha melanjutkan hidup mereka melalui proses kedewasaan. Dimana nih si Tessa nih nggak mau terus-terusan berputar-putar dengan hubungan yang toksik. Begitu juga dengan Hardin yang tidak mau terus-terusan bergantung pada Tessa. Cerita ini semakin menarik, semakin membuat penasaran bahwa terkadang apa yang kita mau tuh belum tentu jadi yang terbaik buat kita. Kita harus bisa belajar merelakan dan mengikhlaskan. Dan tentunya mensyukuri apapun yang kita miliki saat ini. Makasih banyak yang udah nonton sampai habis. Tulis di kolom komentar ya bagaimana film ini menurut kalian. Like dan subscribe, gua pamit. Dadah.